Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya Yuni Amalia Putri. Tentunya di acara kesayangan kita yaitu Ruang Kampus bersama mahasiswa tuntaskan realita. Tentunya akan membahas isu-isu berita yang sedang hangat diperbincangkan di lingkungan kampus. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan kalian selama 20 menit kemudian. Tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang berkompeten. Oke pemirsa, di studio kita sudah kedatangan tamu narasumber yang spesial dan berkompeten, yaitu Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Mari kita panggil Bapak Taufik Herdeva. Pemirsa, senang sekali rasanya malam ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Taufik Herdeva, yang tentunya dia berpengalaman dalam bidang hukum asasi perempuan di Indonesia. Bagaimana Pak Taufik kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin di sini kita akan sedikit berbincang-bincang. Saya ingin bertanya, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berita kekerasan seksual di beberapa kampus di Indonesia ini terus bermunculan. Kebanyakan yang menjadi korbannya adalah para mahasiswa sendiri. Lantas bagaimana pendapat Bapak atas isu kejadian ini? Ya memang digulati selama bertahun-tahun kasus pelecehan seksual di Indonesia itu selalu meningkat gitu. Surveinya pada tahun 2021, tahun kemarin itu ada sekitar 2.500 lebih gitu kasus pelecehan seksual yang terjadi gitu. Itu laporan-laporannya. Kemudian juga ada survei dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Dari sekitar 600 lebih responden, ada sekitar 22% itu mengaku gitu mereka pernah mengalami pelecehan seksual gitu. Kemudian yang 78% ini pernah mendengar gitu bahwa teman-teman itu ada yang pernah mengalami gitu. Kalau saya, pendapat saya sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, saya rasa perlu adanya regulasi gitu, di institusi perguruan tinggi tersebut gitu. Untuk para mahasiswa ini yang pernah mengalami pelecehan seksual baik dari dosennya ataupun dari mahasiswa lain, agar bisa ditampung, agar bisa laporannya itu bisa diterima gitu, sehingga kasusnya bisa ditindaklanjuti. Oke, baik. Berarti tadi jawaban dari Bapak Taufik untuk menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan kampus, salah satunya itu dengan mengregularisasi ya? Iya, regulasi. Oke, tadi barusan saya bertanya tentang pendapat Bapak bagaimana pandangan Anda terhadap pelecehan seksual di lingkungan kampus. Nah, pertanyaan selanjutnya saya mau bertanya, menurut Bapak sendiri apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus itu tersendiri? Iya, soal faktor itu ada banyak sekali ya sebetulnya. Cuman paling ada beberapa faktor utama yang saya mau jelaskan gitu. Ada 4 faktor utamanya. Yang pertama adalah budaya patriarki. Budaya patriarki adalah budaya di mana posisi laki-laki itu lebih berkuasa ketimbang posisi perempuan, sehingga sering terjadi penindasan gitu. Nah dari situlah gitu ada paham bahwa laki-laki itu seperti memiliki sebuah properti. Nah propertinya adalah perempuan, sehingga perempuan itu bisa diatur sedemikian rupa, cara berpakaian, cara berbahasa dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor budaya victim blaming. Jadi kalau di masyarakat kita ya Indonesia gitu, banyak yang kita ketahui bahwa masyarakat kita itu sering menyudutkan korban. Padahal korban itu adalah yang disakiti gitu ya. Seharusnya kita harus menindaklanjuti atau menindak atau mempidana pelakunya, bukan korbannya. Sehingga para korban ini malu ataupun lebih sedih gitu untuk menindaklanjuti kasusnya. Kemudian yang ketiga ada iceberg fenomena gitu. Dalam artian gunung es gitu, pegunungan es yang ditampilkan di layar kaca atau yang ditampilkan di dalam data itu hanya sedikit.
dibandingkan dengan realita yang terjadi. Disitulah gitu kita diketahui gitu, kita bisa ketahui, masyarakat bisa ketahui bahwa kasus pelecehan seksual ini sangat banyak, tapi yang dilapor hanya sedikit. Kemudian dari yang ketiga itu, yang keempat adalah pihak kampus yang menutup-nutupi ya. Memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa memang pihak kampus itu ikut terlibat di dalamnya. Pihak kampus yang menutup-nutupi otomatis mereka tidak mensupport korban-korban ini gitu. Jadi mereka lebih mereka punya tujuannya tuh, kalau ketika ada isu-isu negatif tentang kampus, bukan hanya perihal seksual saja ya, tapi perihal-perihal yang lainnya, tujuan utama dari mereka adalah menjaga nama baik. Itu yang salah gitu. Makanya kami ataupun saya sebagai ketua dari LBH Apik gitu ingin menghimbau kepada masyarakat ataupun kepada mahasiswa untuk bisa atau untuk berani melapor, karena dari situ kita bisa tahu kebenarannya. Oke, baik pemirsa, itu ada 4 faktor utama pelecehan, 4 faktor utama dari penyebab terjadinya pelecehan di lingkungan kampus. Ya, tadi saya sudah menanyakan penyebab dari penyebab dari pelecehan seksual di lingkungan kampus. Selanjutnya saya akan bertanya ke Bapak, tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh pihak kampus tentunya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual ini? Ya, memang menindaklanjuti kekerasan pelecehan seksual di lingkungan kampus harus adanya, seperti yang saya bilang tadi, harus adanya regulasi ataupun harus adanya mekanisme. Pemerintah Indonesia sendiri sudah ada Permendikbudnya ya, nomor 31 tahun 2021, menghimbau kepada seluruh institusi perguruan tinggi untuk membuat satgas, satuan tugas, di mana satuan tugas ini menampung semua laporan-laporan yang berkaitan atau yang menangani tentang kekerasan seksual gitu. Kemudian dari satgas ini juga mereka yang mendefinisikan atau untuk penyuluhan kepada seluruh mahasiswa gitu. Jadi sehingga setelah satgas ini diimplementasikan dengan baik, maka setelah itu saya kira sih bisa berjalan dengan lancar ya gitu untuk penindaklanjutan kasus pelecehan seksual ini. Oke, baik. Mungkin himbauan tadi bisa diambil juga untuk para universitas atau institut untuk dipakai untuk himbauan yang tadi Bapak Taufik sampaikan. Oke, seperti Bapak Taufik ketahui, pelecehan seksual ini bukan hanya dilakukan oleh para mahasiswa, tapi oleh para petinggi yang ada di universitas itu. Nah, kebanyakan mahasiswa ini yang menjadi korban tidak berani untuk melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwenang. Nah, lantas bagaimana pendapat Bapak tentang kejadian ini? Untuk kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen lah ya, kita sebutnya dosen gitu. Karena memang seperti yang saya bilang, ada faktor yang tadi gitu, ada faktor patriarki, di mana laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan, apalagi dengan jabatan yang lebih tinggi di lingkungan kampus, dosen dengan mahasiswa. Ya sering terjadi memang kasus-kasus seperti ini. Contohnya kayak ada mahasiswa yang ingin ujian susulan, ingin bimbingan skripsi dan lain sebagainya. Si dosen ini dengan dalih mau nilai atau tidak gitu, dia memberikan suatu pelecehan seksual gitu kepada mahasiswanya gitu. Saya kira sih ini yang harus diberantas ya, ini harus dibuka selebar-lebarnya di mata media gitu, agar institusi terkait ataupun dosen terkait itu merasa jerah gitu. Dan karena memang itu sendiri yang menyebabkan mahasiswa ini tidak ingin lapor gitu, karena dosen sendiri ya takut gitu, apalagi mahasiswa yang umurnya jauh di bawah dosen gitu. Saya kira memang itu sih kayaknya penyebabnya ya. Kemudian masyarakat juga yang tadi saya bilang bahwa ada stigma di masyarakat yang justru menyudutkan korban, bukan pelaku. Itu yang harusnya kita perbaiki, kita benah di masyarakat kita ya, bukan hanya di ruang lingkup kampus tapi juga di ruang lingkup masyarakat, mulai dari keluarga. Oke, baik. Mungkin dari sekarang untuk para perempuan tentunya yang sedang menjalani
pendidikan ya di Iya. lingkungan kampus, jangan takut untuk melapor apabila petinggi-petinggi kampus berani melecehkan kita. Iya. Oke, Bapak Taufik, tadi barusan saya sudah menanyakan pendapat Bapak bagaimana tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh petinggi-petinggi yang ada di lingkungan kampus. Selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana caranya agar si korban ini berani untuk melaporkan hal tersebut. Iya. Untuk para korban ya, kita bilang mahasiswa yang telah gitu mendapati pelecehan seksual di lingkungan kampus, saya himbau untuk mereka itu curhat gitu, untuk mereka itu terus terang kepada orang-orang yang terdekat gitu. Cukup satu orang saja, tetapi kalian harus bisa harus bisa berbagi cerita gitu. Kemudian setelah kalian merasa tenang, baru kalian melapor kepada institusinya gitu, kepada kampusnya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa memang sudah ada undang-undangnya pada tahun kemarin gitu, Permendikbud nomor 31 pada tahun 2021 dibuatnya satgas di setiap institusi perguruan tinggi gitu. Nah, saya pikir ini yang harus kita gunakan sebaik-baiknya gitu. Untuk para mahasiswa ini bisa melapor. Institusi atau tadi itu satgas ini harus independen gitu. Tidak boleh bias akan kekuasaan. Tidak boleh berpihak kepada kekuasaan itu gitu. Saya kira sih itu sih ya, dari mulai orang terdekat dulu, kemudian cerita kepada institusinya gitu. Apalagi kita juga, saya sebagai ketua LBH Apik ya, sebagai lembaga bantuan hukum, boleh gitu kepada kita, karena kita pun ada 16 kantor di 16 provinsi. Kalian ataupun mahasiswa boleh bercerita, boleh share gitu, boleh mengadu gitu, karena kami adalah tempat itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Taufik. Tentunya mungkin cukup sekian ya perbincangan kita saat ini. Tentunya Bapak Taufik telah memberikan ilmu atau himbauan bagi kita para perempuan untuk bisa mencegah yang namanya pelecehan seksual di lingkungan kampus. Yeah. Baik pemirsa, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Taufik Herifa yang telah berkunjung ke sini. Semoga pemirsa sekalian bisa mengambil ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Taufik ini. Terima kasih Pak. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Kampus bersama mahasiswa, tuntaskan realita. Kembali lagi bersama saya Yuni Amalia di Ruang Kampus bersama mahasiswa, tuntaskan realita. Oke, baik pemirsa, tadi kita sudah berbincang-bincang bersama Bapak Taufik yang ahli di bidang Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembicaraan kita bersama salah satu mahasiswa psikologi yang tentunya ini ahli dalam psikologi seorang ya. Oke, langsung saja pemirsa, kita panggil Kak Nurul Mipa. Halo Kak. Selamat malam Kak. Selamat malam juga Bu. Oke, baik pemirsa, setelah kita tadi berbincang-bincang dengan Bapak Taufik yang ahli dalam Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Kak Nur Afifah yang sedang menempuh jenjang S1 psikologi, yang tentunya para penerima pelecehan seksual tentunya akan terganggu dengan psikisnya ya gitu. Nah, mungkin saya izin bertanya ya Kak Nur Afifah, setelah kita mendengarkan tadi penjelasan dari Bapak Taufik, pasti mereka yang menerima pelecehan menerima gangguan psikis dan mentalnya karena kejadian yang dialami olehnya. Nah, menurut Kak Nur Afifah sendiri, bagaimana pandangan kakak melihat dampak dari si korban ini? Begini Bu Yuni, mungkin dampak pelecehan seksual terhadap psikis korban yaitu bisa menimbulkan post traumatic stress disorder atau PTSD. Nah, yang mana hal ini mengarah pada penyerangan, kekerasan, dan penganiayaan seksual.
Di antara wanita yang mengalami hal tersebut, 90% mereka menimbulkan gejala stres yang akut, yang mana hal ini apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan keinginan korban untuk bunuh diri. Mungkin seperti itu, Bu Yuni. Oke, baik pemirsa, tadi sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh Kak Nurulfa ini bagaimana dampak dari korban ini ketika mengalami pelecehan seksual yang tadi sudah disampaikan Kak Nurulfa juga, bahwasanya dia ada 90% dia akan terkena stres akut dan dia akan timbul keinginan untuk bunuh diri. Oke, baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sebagai seorang mahasiswa nih Kalala, menurut Anda apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus itu sendiri? Mungkin perlu adanya upaya lebih tegas mengenai sosialisasi anti kekerasan oleh pihak kampus. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan dan kesadaran mahasiswa itu sendiri dengan adanya edukasi tentang kekerasan seksual. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penanganan dan pencegahan agar terciptanya lingkungan kampus yang aman dari kekerasan atau pelecehan seksual. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Lala. Mungkin ini salah satu solusi juga gitu ya untuk universitas atau instansi untuk lebih buka mata atau buka hati gitu ya, untuk lebih sadar care tentang pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus itu sendiri. Oke, Kak Nurulfa, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa yang harus kita lakukan ketika teman kita menjadi korban pelecehan seksual tersebut? Menjadi korban pelecehan seksual tentunya tidak mudah, apalagi bagi seorang perempuan. Banyak sekali stigma masyarakat yang kerap kali membuat si korban down, bahkan sampai ada yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah, ketika kita diposisikan sebagai teman si korban dalam hal tersebut, hal yang bisa kita lakukan pertama kali yaitu memberikan empati. Seperti itu, Bu Yuni. Nah, empati ini bisa kita wujudkan dengan cara tidak menghakimi si korban tersebut atau teman kita itu, melainkan mendengarkan ceritanya dengan baik. Selanjutnya, kita juga bisa memberikan dorongan semangat kepada teman kita, tidak terbatas saat teman kita bercerita kepada kita, melainkan setelah si korban itu sedang berusaha menyembuhkan dirinya dari trauma gitu loh. Nah, diharapkan ketika kita sudah melakukan hal tadi kepada teman kita tuh tidak merasa sendiri gitu, tidak merasa sendiri, melainkan ada kita gitu, seorang teman yang senantiasa menemaninya, seperti itu. Oke, baik, mungkin pemirsa itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Kak Nurulfa. Tentunya ini bisa sedikit membuka mata kita agar lebih aware dengan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Oke, baik, terima kasih Kak Nurulfa telah berkenan hadir di talk show kita kali ini. Baik pemirsa, setelah ini ada rekan saya yang akan melaporkan tanggapan para mahasiswa tentang terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus. Kasus pelecehan seksual adalah salah satu kekerasan yang marak terjadi saat ini. Bahkan perguruan tinggi pun tidak luput dari adanya hal tersebut. Para pejabat oknum, yaitu pejabat-pejabat kampus, disebut-sebut sebagai pelaku utamanya. Terlebih lagi, mahasiswa dan mahasiswinya adalah sebagai korban-korbannya. Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi. Dengan Mas siapa? Zikri. Ya. Baik Mas Dikri, bagaimana tanggapan Mas Dikri terkait pelecehan seksual yang saat ini marak terjadi di lingkungan kampus? Pertama menurut saya itu pelecehan seksual sendiri itu adalah hal yang tidak terpuji ya dan tercela. Menurut saya itu ini juga bisa merusak moral mahasiswa ya. Di Indonesia sendiri itu setelah terjadi 15% di Indonesia di tahun 2021 ya. Lalu kenapa mahasiswa ini tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang? Karena menurut saya mungkin mereka takut dan diancam oleh oknum-oknum pelecehan seksual tersebut.
tidak takut tidak luluskan lah dalam pelajarannya dan lain-lain. Menurut saya sih seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Dikri atas waktunya. Pemirsa, sekian informasi yang bisa disampaikan. Rizky dan kameramen melaporkan. Oke pemirsa, demikianlah talk show kita malam ini. Sampai jumpa di lain talk show, tentunya di ruang kampus bersama mahasiswa tuntaskan realita. Saya Yuni Amalia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.